Pengguna sihir satu garis, istilah yang digunakan pada mereka yang punya satu tanda di wajahnya. Mayoritas orang di dunia ini adalah pengguna sihir satu garis, tapi ada pengecualian bagi mereka yang punya lebih dari satu tanda. Jumlah tandanya terus berkembang berdasarkan kapasitas sihir penggunanya. Pengguna sihir dua garis hanya ada 1 banding 100.000 pengguna sihir yang mendapatkan julukan tersebut. Mereka disebut-sebut dipilih oleh sihir itu sendiri. Pertarungan kembali dilanjutkan. Mas bergerak cepat menghampiri Lance. Lance juga sudah nampak bersiap dengan tongkat sihir miliknya. Lagi-lagi sihir gravitasi menaik seluruh tubuh Mas. Dia kembali kesulitan bergerak. Namun Mas tak kehilangan akal. Dia memutar kakinya agar mendapat tekanan lebih, lalu mendorong tubuhnya agar bisa memukul Lance. Di sini Lance mampu menghindari pukulan Mas. Meski begitu, dia bingung bagaimana cara Mas melakukan itu. Mas kembali menyerang Lance. Makin lama, pukulan Mas semakin cepat. Meski masih terkena sihir gravitasi, Lance terlambat sedikit menghindari. Pipinya tergores karena pukulan Mas. Tak bisa terus mendekat dengan Mas, Lance mundur ke belakang. Serangan Mas tadi membuat leontin yang dia pakai terjatuh. Mas mengambil leontin tersebut. Setelah dibuka, leontin milik Lance itu berisikan foto anak kecil. Dengan tampang polosnya, Mas menyebut Lance adalah seorang pedofil, penyuka anak kecil. Mas berencana melaporkan Lance pada polisi karena pedofil adalah kejahatan serius. Karena musuhnya salah paham, akhirnya Lance menjelaskan dia bukanlah seorang kriminal atau pedofil. Foto yang ada di leontin itu adalah adiknya Lance. Mengucapkan kata adik merubah ekspresi Lance. Mas tak peduli, itu tak mengubah apapun sekarang. Saat diminta mengembalikan leontinnya, Mas tanpa pikir panjang melemparkannya pada Lance. Biar kutanya padamu kepala jamur, menurutmu apa hal yang paling penting di dunia ini? Mudah sekali jawabannya. Krim biskuit, salah. Kehidupan, salah. Cinta, salah. Kebebasan, salah. Krim puding, salah. Semuanya salah. Kau ini bodoh apa gimana? Padahal jawabannya mudah sekali. Menurutku, hal yang terpenting di dunia adalah adikku, ucap Lance. Mas tak mau menyalahkan jawabannya Lance. Baginya, setiap orang memiliki prioritasnya masing-masing. Tapi bagi Lance, Mas sama saja dengan orang bodoh lain. Dunia memang dipenuhi oleh orang-orang bodoh. Melihat Lance memiliki pendapat berbeda, membuat ekspresinya kembali tajam. Mas menganggap Lance mulai aneh. Lance lalu berjalan ke pinggir jurang. Dia mengancam akan menjatuhkan botol yang berisikan Finn, Irvin, dan Tom. Aku akan menjatuhkan botol ini ke jurang. Lalu, aku akan mempercepat jatuhnya dengan sihir gravitasiku. Setelah itu, pasti kau akan berusaha menyelamatkan teman-temanmu kan? Tapi saat itulah aku akan menyerangmu. Maaf, kata Lance. Dia rela menjadi monster demi adiknya. Flashback kehidupan adik Lance diperlihatkan. Mereka sangat dekat. Adiknya kerap kali memarahi Lance karena selalu berkelahi dengan orang lain karena membela dirinya. Melihat kakaknya terus terluka, adik Lance berusaha mengobati menggunakan sihir. Dia sangat khawatir pada kakaknya. Aku dengar kakak menyelamatkan orang dari pengganggu. Lalu para pengganggu itu berbalik menyerang kakak kan? Kau tahu, walau kakak ceroboh, tapi sebenarnya kakak baik hati. Karena itu aku suka padamu, ucap adik Lance sambil tersenyum. Diketahui, adik Lance bernama Anna. Singkat cerita di suatu hari, Lance memanggil-manggil Anna menuju kamarnya. Dia melihat kedua orang tuanya berada di kamar Anna. Adik kecilnya itu terbaling lemas di kasur. Ayahnya menjelaskan bahwa Anna memiliki penyakit yang menggut sihir dan tanda di wajahnya. Obat untuk penyakit itu belum ditemukan. Dokter bilang usianya tinggal 5 tahun lagi. Dan parahnya, Lance mengetahui rencana kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya berencana menyerahkan Anna ke pemerintahan jika tidak memiliki sihir lagi. Mereka merasa tak ada pilihan lain. Bahkan, ibunya menyesal melahirkan anak seperti Anna. Sementara Lance berbeda. Dia memiliki sihir besar. Perlakuan kedua orang tuanya juga berbeda. Bagaimana aku bisa menerima hal sekejam ini? Adikku tak melakukan kesalahan apapun. Lance mulai menentang kedua orang tuanya. Dia akan menjaga Anna. Lance tak mau Anna dan dirinya menganggap mempunyai orang tua lagi. Dia juga berjanji akan menjadi penyihir terhebat di negeri agar bisa menghapus sistem busuk kepada mereka yang tidak memiliki sihir, sekaligus menyelamatkan Anna. Demi hal itu, dia rela melakukan apapun. Kembali ke pertarungan Lance dan Mas. Lance memasang sihir gravitasi ke dalam botol lalu menjatuhkannya. Di sisi lain,
Mas melepaskan jubahnya. Dia bersiap mengambil ancang-ancang menyelamatkan teman-teman dan Lance bersiap menyerang Mas. Bergaya layaknya lomba lari, Mas menyebut sihirnya bernama sihir otot lutut. Mendengar sihir seperti itu tentu membuat Lance kebingungan. Dia belum pernah sama sekali mendengar mantra sihir semacam itu. Setelah mengucapkan mantra, Mas menamai gerakannya Big Bang Dash. Dia tak gagal, Mas tak akan kalah. Dengan kecepatan penuh, Mas berlari mengejar botol yang jatuh ke jurang. Lance tak bisa melihat kecepatan Mas. Dia tak melihat keberadaan Mas karena terlalu cepat, hanya debu yang bertebaran di udara. Saat Lance melihat ke jurang, Mas ternyata sudah kembali ke posisi sebelumnya dengan memegang botol yang Lance jatuhkan. Apa? Dia tidak mungkin menuruni bukit lalu menangkap botol itu dan kembali ke sini secepat itu. Aku tidak percaya ini. Apa dia menggunakan sihir untuk menguatkan fisiknya? Tidak, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan adikku, pikir Lance. Dia mengambil ancang-ancang untuk menyerang Mas. Tapi Mas sudah tak terlihat serius melawan Lance. Dia tahu Lance bukanlah orang jahat. Setelah menyadari botol yang dia tangkap dan dijatuhkan musuhnya itu kosong, Lance menjatuhkan botol yang palsu. Mas kemudian mendekati Lance. Dia mengacak-acak seluruh kantong Lance dengan cepat. Hingga akhirnya Mas menemukan apa yang dia cari. Lance marah, berhasil mengacak isi kantongnya, tapi kenapa tidak mengambil koin peraknya? Lance merasa Mas benar-benar meremehkan kemampuannya. Tidak, kau salah. Aku bukan tipe orang yang bisa membuat keputusan secara rasional. Bisa dibilang, aku ini agak ceroboh, kata Mas. Dengar itu, dia ingat kata-kata Anna. Meski ceroboh, sebenarnya dia adalah orang baik. Lance merasa dirinya sama saja dengan Mas. Baiklah, aku akan kembali. Pertarungan kita selesai sampai di sini dulu. Dan aku sudah berjanji padamu. Ambillah koin perakku, kata Lance, melemparkan koinnya pada Mas. Kemudian pergi meninggalkan lawannya itu. Mas penasaran dengan kekuatan penuh Lance. Jika mereka berdua bertarung secara serius, entah apa yang akan terjadi. Finn memohon pada Mas agar tak melakukannya. Tadi benar-benar mengerikan baginya. Tom percaya Mas bisa melakukannya. Padahal awalnya dia menyuruh Mas kabur. Irvin semakin jatuh hati pada Mas karena berhasil menyelamatkannya. Mereka semua akhirnya kembali ke asrama. Ada 3 asrama di Akademi Sihir Easton, Adler, Orca, dan Lang. Semua siswa tinggal di salah satu asrama ini. Tugas dan aktivitas kelas dikelompokkan berdasarkan asrama. Di asrama Adler ruang nomor 302. Mas dan Finn sedang membahas koin yang harus dikumpulkan Mas untuk menjadi siswa terbaik. Karena kemampuan matematika Mas yang payah, Finn sampai-sampai pusing dibuatnya. Mas merasa aneh. Tumben mendapatkan hari yang tenang, tidak terjadi apa-apa. Namun, kesenangan mereka kemudian hilang. Saat Finn mengingat kelas mereka punya PR, Finn panik. Waktu tinggal sebentar, melihat temannya bingung, Mas malah menawarkan roti krim. Bagaimana aku bisa lupa? Kita kan punya tugas untuk kelas potion. Jika kita tidak melakukannya, nilai kita bisa jatuh dan kita harus keluar. Bagaimana cara menyelesaikannya tepat waktu? Kata Finn panik. Tiba-tiba, Lance datang. Dia mendengar keluhan Finn barusan. Mas menyebut Lance sister kompleks. Lance menyebut Mas dan Finn adalah contoh nyata dari kata pemalas, berbeda dengan dirinya. Lance sudah menyelesaikannya beberapa waktu lalu. Finn baru menyadari Lance adalah murid teladan dari kelasnya. Rajin, kuat, garis 2, benar-benar sempurna. Lance juga merupakan siswa dari asrama Adler. Dia menyuruh Mas dan Finn segera sadarkan kemalasan mereka agar tidak merusak reputasi asrama. Mas mendekati Lance. Dia lalu menunjukkan foto Leontine Anna tanpa sepatah kata pun. Setelah melihat yang ditunjukkan Mas, betapa terkejutnya Lance. Lance terpental ke dinding. Finn bingung apa yang sebenarnya terjadi. Dia bingung dengan tingkah Lance. Padahal beberapa detik sebelumnya bagi Finn, Lance adalah siswa yang sempurna. Wah sayangku, menunjukkan cantiknya di depan diriku tanpa terduga. Sudah takdirku untuk tenggelam ke dalam kehangatanmu, gumam Lance. Singkat cerita, Lance membantu Finn dan Mas bagaimana cara menyelesaikan tugas mereka. Pertama-tama, mereka diajak ke dapur asrama Adler. Kalian butuh ini untuk tugas kalian, sebuah mandragona. Diamkan mereka, maka mereka akan jadi bahan universal untuk potion. Biar kutunjukkan caranya agar kalian mudah mengerti. Quintus, ucap Lance. Dengan sihir tersebut,
Mandragora yang tadi berisik kini diam seperti sayuran pada umumnya. Kini giliran Finn yang mencobanya. Saat mantra yang sama dikeluarkan, Mandragoranya tak bisa diam. Sihir Finn masih lemah. Mas menganggap cara Finn salah. Dia lalu meminjam tongkat sihir Finn dan akan Mas kelunjukkan caranya. Mantra Quentus diucapkan. Bukannya diam, Mandragora malah berteriak dan semakin kuat. Finn memang gagal, tapi Mas super gagal. Lance mengajari mereka dengan benar, menyuruh mereka memfokuskan sihir pada dalam satu titik, lalu membayangkan ketenangan saat mau mengeluarkan mantra sihirnya. Berkat arahan Lance, Finn akhirnya bisa melakukannya. Mandragora miliknya kini terdiam. Lance menyuruh Finn jangan terlalu senang. Mantra itu sangat mudah. Pemalas manapun, jika belajar pasti bisa melakukannya. Saat melihat Mas, betapa terkejutnya mereka. Mandragora yang awalnya kecil berisik di depan Mas, kini menjadi sangat besar, berteriak bagaikan monster. Entah apa yang sudah Mas lakukan sebelumnya pada Mandragora itu. Mas malah menampar Mandragora miliknya hingga terkapar. Finn dan Lance hanya bengong. Bagi Mas, dia juga sudah berhasil. Mandragora mereka bertiga kini sama-sama diam. Merasa tahap pertama selesai, Lance melanjutkan tahap kedua. Setelah mereka tertidur, mereka akan menjadi tanaman biasa. Sekarang kita bisa membuat bahan dasar. Bagian ini cukup simpel. Perhatikan baik-baik, kata Lance. Dengan waktu singkat, Mandragora telah berhasil diolah menjadi potion. Karena demonstrasi Lance terlalu cepat, Finn tak bisa mempelajari apa-apa. Berbeda dengan Mas, dia sudah mengerti cara melakukannya. Finn menganggap Mas bohong, tapi dia yakin selama tidak menggunakan sihir, Mas merasa bisa melakukannya. Dengan gaya meniru Lance, Mas mengolah Mandragora miliknya dengan cepat dan hasilnya jauh berbeda. Milik Lance mirip potion, tapi milik Mas malah terlihat seperti adonan kue yang belum jadi. Lance menyuruh Mas berhenti bercanda, padahal sebenarnya Mas serius. Karena memang merasa terlalu cepat, Lance kembali menunjukkan caranya secara bertahap. Pertama, mulai dengan ini. Kedua, tambahin ini. Aduk hingga tercampur lalu tambahkan yang ini, kata Lance mengajari Mas. Namun, lagi-lagi hasilnya malah mirip kue krim. Lance sendiri bingung kenapa bisa begitu. Padahal, dia mengawasi prosesnya dari awal sampai akhir. Dia tak sadar sejak kapan potion tersebut berubah menjadi kue krim. Satu-satunya keahlianmu itu cuma bertarung. Baiklah, tapi ku peringatkan sekali lagi. Lain kali, aku tak akan kalah jika bertarung denganmu. Aku punya alasan untuk bergabung dengan biru sihir. Ya, memang itu bukan urusanmu, tapi kau membuatku seri di pertandingan seharusnya bisa ku menangkan. Jika kau membiarkan orang lain mencuri koin darimu, balasannya akan sangat berat, kata Lance. Mas, menjawab Lance, tak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena dia tak akan pernah kehilangan koin. Itu tak akan terjadi. Belum menyerah, Lance kembali mengajarkan Mas cara membuat potion. Finn hanya bengong memandangi percakapan teman-temannya. Di tempat lain, asrama yang berbeda, seorang menanyakan sesuatu kepada para pengikutnya. Visioner suci adalah mereka yang membentuk dunia, mereka yang menguasai dunia ini. Katakan padaku, sifat apa yang harus dilakukan oleh penguasa? Tanya pria tersebut. Para pengikutnya menjawab yang diperlukan adalah darah bangsawan, kekuatan yang besar hingga tak tertandingi di antara siswa. Dengan kata lain, tak ada siapapun yang boleh memiliki koin, termasuk asrama Adler. Mereka berniat menjadi penguasa sejati di sekolah. Dijelaskan, pria itu berada di asrama Lang. Dia lalu menyuruh pengikutnya mengambil koin siswa lain dari asrama manapun.